podcast Apple Indonesia sesi ketiga bersama Bapak Nanang Komara. Hai elevator netizen, kita berjumpa lagi dalam podcast Apple Indonesia. Podcast ini dibuat khusus untuk elevator netizen supaya lebih mengenal lagi tentang industri elevator, eskalator di Indonesia. Sebelum kita lanjutkan, klik tombol like dan subscribe sehingga podcast ini lebih semangat lagi. Netizen elevator, belakangan ini telah terjadi kecelakaan elevator lift di Indonesia yang mengakibatkan korban jiwa. Seperti yang telah terjadi di Kuala Namu International Airport pada bulan April 2023 dan terjadi lagi di Ayutthaya Resort Bali pada awal bulan September 2003 baru-baru ini. Pada edisi ketiga ini, kita akan berbincang dengan Bapak Nanang Komara selaku Ketua Umum Apple dan juga sebagai praktisi di bidang pembinaan K3 Lift. Halo Pak Nanang, selamat datang kembali di podcast Apple Indonesia. Siang, Bu. Pak Nanang, baiklah, terjadi lagi kecelakaan lift di mana-mana nih ya Pak ya, yang sudah sering diberitakan baru-baru ini. Dan terakhir ini terjadi di Ayutthaya Resort Bali yang mengakibatkan korban jiwa yaitu 5 orang karyawan meninggal dunia. Bagaimana Apple menanggapinya Pak? Baik, terima kasih Mbak Cici. Kami Apple Indonesia mengucapkan bela sungkawa duka yang sedalam-dalamnya atas beberapa kejadian terakhir kecelakaan lift ya di Indonesia yang terakhir di Ayutthaya sampai meninggal 5 orang ya. Kami turut berduka cita dan kami prihatin atas kejadian tersebut. Tapi mohon maaf kami belum bisa memberikan kontribusi yang maksimal saat ini karena kami belum berkesempatan untuk memberikan kontribusi secara langsung dalam penanganan masalah ini. Ya. Sebetulnya kami telah memberikan kontribusi untuk pembuatan Permen tahun 2017 tentang K3 elevator dan eskalator. Kemudian kami juga pernah melakukan investigasi di beberapa kecelakaan kalau diminta ya. Kemudian atas kasus itu setiap kasus kecelakaan ya, kami mengirimkan surat ke instansi yang terkait baik ke Polda ataupun ke pemerintah provinsi tergantung dari wilayah kecelakaan itu terjadi. Baik Pak, berarti Apple Indonesia tidak terlibat dalam investigasi kecelakaan di booth tersebut ya Pak ya? Iya. Dan kalau dari berita yang beredar nih Pak di media, apa pendapat Bapak tentang kecelakaan tersebut? Ya, karena kami tidak langsung terlibat dalam investigasi tersebut, jadi kami tidak banyak bisa berkomentar. Kami hanya bisa berkomentar atas opini atau berita yang beredar saja. Dari beberapa berita yang kami dapat bahwa di situ ada informasi katanya selingnya hanya satu. Nah, berdasarkan pengetahuan kami secara teknis dan ada di regulasi bahwa kemungkinan besar itu tipe liftnya adalah menggunakan hoist ya, jadi tidak menggunakan counterweight atau bobot timbang ya. Sehingga secara regulasi itu jelas ya bertentangan dengan Permen Nomor 6 Tahun 2017 kalau nggak salah pasal 1 ayat 2 yang tentang definisi bahwa yang dikatakan elevator itu adalah memiliki tiga unsur utama yaitu bobot timbang ya atau counterweight, kemudian ada dipasang secara permanen, dan yang ketiga itu menggunakan governor gitu ya. Kemudian dilihat dari video yang beredar di situ terlihat sekali tidak ada pengereman ya. Kalau kami melihat di situ tidak terjadi pengereman, makanya kita bisa berasumsi bahwa itu tidak menggunakan governor, tidak menggunakan safety block, atau ada tetapi tidak berfungsi gitu ya. Kalau tidak berarti
menyalahi lagi aturan yang tadi. Sementara lift itu atau elevator itu harus menggunakan governor, ya. Mungkin Itu saja ya, Pak. Baik Pak, kira-kira apa solusi yang diusulkan oleh Apple Indonesia agar peristiwa itu jangan terulang kembali, Pak? banyak hal yang harus kita lakukan ya, menjadi PR bersama. Yang pertama itu harus adanya persamaan persepsi ya, persamaan persepsi antara semua stakeholder. Di situ ada pemerintah, kemudian ada organisasi seperti Apple Indonesia, kemudian ada perusahaan-perusahaan ya yang bergerak di bidang elevator, kemudian ada pemilik gedung, pengelola gedung dan masyarakat pengguna. Jadi semuanya itu harus memiliki persepsi yang sama terhadap elevator itu sendiri dan tentang keselamatan ya baik penggunaan atau penanganan elevator itu. Kemudian yang kedua itu harus adanya satu kolaborasi antara tadi semua stakeholder itu, semuanya harus berkomitmen yang sama untuk mewujudkan kondisi elevator yang aman, handal dan nyaman gitu ya. Dari segi safety tidak ada yang ada regulasinya, kemudian ada yang membeli, ada yang merawat, ada yang memasang dan seterusnya. Semuanya itu harus secara kolektif ya berkontribusi dalam membuat kondisi. Kemudian selanjutnya yang hal yang terpenting harus adanya penanganan yang komprehensif. Jadi secara menyeluruh dan luas dari sisi regulasi misalnya. Dari sisi regulasi itu harus secara komprehensif dari mulai pembuatan regulasi itu sendiri ya, kemudian sosialisasinya seperti apa, kemudian penegakan ya, kemudian ada penindakan, kemudian ada mungkin semacam privilege atau insentif lah dari pemerintah atau dari pemangku kepentingan yang lain untuk memberikan motivasi kepada perusahaan-perusahaan atau pelaku-pelaku atau profesional di bidang elevator dan eskalator untuk melakukan kegiatannya dengan benar sesuai dengan regulasi yang ada. Baik Pak, tadi kan Bapak bilang perlunya ada penanganan yang komprehensif ya Pak ya. Nah biar netizen elevator juga paham gitu, apa yang dimaksud dengan perlunya penanganan yang komprehensif dan dari penyusunan sosialisasi, penegakan, penindakan atas pelanggaran dan insentif atau privilege atas pemenuhan peraturan yang ada. Ya, jadi memang semua kejadian yang tidak kita inginkan, apalagi itu berbentuk kecelakaan, itu biasanya bersumber pada regulasi. Ya, jadi tadi yang maksudnya komprehensif itu dalam pembentukan, pembuatan, penyusunan regulasi itu atau peraturan itu hendaknya melibatkan masyarakat elevator dan eskalator. Dalam ini peraturan elevator ya, elevator dan eskalator itu harus dibentuk, disusun melibatkan masyarakat elevator itu sendiri. Yang tentunya tidak semua masyarakat bisa ikut dalam suatu penyusunan, tetapi diwakili oleh perwakilan dari organisasi yang ada. Ya. Jadi diharapkan perusahaan-perusahaan atau personil-personil itu tergabung dalam satu wadah organisasi. Contohnya seperti Apple Indonesia ini. Ya. Ketika itu tergabung, maka bisa mewakili ya komunitasnya itu untuk bisa berkontribusi ke dalam penyusunan peraturan. Semakin banyak ya kontribusi dari masyarakat dalam penyusunan peraturan itu, maka akan semakin mendekati sempurna. Karena hakikatnya tujuan dibuatnya peraturan itu untuk apa? Untuk menertibkan, ya, untuk mengatur. Ya. Kemudian siapa yang ditertibkan, siapa yang diatur, itulah masyarakat elevator itu sendiri. Sehingga kalau tidak terlibat dalam penyusunan itu, dikhawatirkan akan merasa tidak berkepentingan atau tidak dilibatkan, tidak tahu, sehingga tidak akan maksimal pelaksanaannya. Nah, kemudian yang kedua sosialisasi.
sosialisasi juga harus seefektif mungkin dan seluas mungkin, ya. Artinya ketika produk hukum itu sudah terbentuk, ya sudah ada peraturan itu, harus disesuaikan secara luas. Luas bagaimana? Mungkin pemerintah ada keterbatasan dalam anggaran atau keterbatasan dalam akses ke masyarakat sampai ke bawah. Makanya melalui organisasi itulah diharapkan ya bisa sampai ke titik terbawah. Jadi misalnya sosialisasi itu tidak usah diadakan terlalu sering, tidak usah terlalu sering ya, Ya. tidak usah menggunakan dana yang mahal, tetapi dalam satu event, saya yakin mungkin perusahaan asosiasi yang berhubungan dengan elevator itu tidak banyak ya. Misalnya ada 5-10 asosiasi atau komunitas saja kita kumpulkan ya, atau harus terlibat kepada stakeholder yang lainnya, ada pemilik gedung, pengelola gedung, dipanggillah seluruh perwakilan asosiasi-asosiasi tersebut sehingga tidak memakan waktu yang lama, tidak menggunakan waktu tempat yang luas, tidak menggunakan dana yang terlalu banyak. Karena nantinya perwakilan-perwakilan asosiasi itulah yang akan menyampaikan kepada anggota-anggotanya sehingga diharapkan itu bisa lebih efektif. Kalaupun ada tambahan nanti mungkin lewat media sosial ya, lewat media yang lainnya ya, tetapi diharapkan lebih luas dan lebih efektif. Kemudian yang berikutnya adalah penegakan. Nah, penegakan di sini mungkin kalaupun sudah ada ya mungkin perlu ditingkatkan ya. Saya melihat seperti pihak Ditlantas, polisi lalu lintas, Ya. itu seringkali melakukan razia, ya, razia. Sementara motor atau kendaraan yang lainnya itu lalu lalang di tempat yang berbeda, begitu kan ya, jadi tetapi itu penegakan bisa dilakukan dengan adanya razia secara periodik atau di waktu tertentu sehingga ada unsur kepedulian dari masyarakat bahwa saya harus tertib, saya karena kita takut ada razia minimal seperti itu ya. Nah, apalagi ini yang sifatnya permanen. Lift itu tidak jalan-jalan Mbak Cici. Eskalator itu dia bisa ke gedung. Jadi kalau ada polisinya lift itu nggak usah nunggu di pinggir jalan, tinggal datengin dan lift eskalator ini pasti ada di situ dan gedungnya juga sudah terdata seperti itu ya. Jadi penegakan itu dilakukan dengan salah satu sikap seperti yang dilakukan kepolisian, ke imigrasi, ke dishub, mungkin nanti bisa dilakukan di bidang elevator ini. Kemudian penindakan. Setelah kita lakukan razia, setelah kita lakukan penegakan, tetapi tidak ada penindakan itu kan percuma, ya. Makanya harus ditindak sesuai dengan regulasi yang ada, tindakannya apa itu masuk ke ranah pidana atau sanksi administratif. Nah, yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah insentif atau privilege ya. Insentif yang dimaksud para pelaku bisnis atau personil elevator eskalator itu harus benar-benar merasakan bedanya antara yang mengikuti peraturan, ya tertib dengan aturan, tertib dia punya sertifikasi, dia punya legalitas yang lengkap, harus ada bedanya di masyarakat dengan yang tidak tertib, ya karena bagaimanapun ada konsekuensi baik secara waktu, secara finansial antara yang tertib dengan yang tidak, sehingga apa persaingan di luar itu akan menjadi lebih sehat. Ya, karena tidak murah untuk melakukan sertifikasi personil, harus dibina dulu, mengeluarkan sejumlah dana, ya kan, kemudian mendapatkan sertifikat keputusan penunjukan dari kementerian juga perlu proses yang sangat panjang ya. Itu jangan sampai itu sama saja dengan yang di luar yang tidak punya legalitas itu dan tidak mempunyai komitmen. Makanya diharapkan
bentuknya apa? Ya minimal pengumuman, minimal instruksi bahwa untuk misalnya gedung-gedung pemerintah, instruksinya lah untuk menggunakan produk, barang atau jasa dari perusahaan-perusahaan yang memiliki legalitas yang baik, sehingga persaingan menjadi sehat dan diharapkan kecelakaan-kecelakaan itu akan terminimalisir atau bahkan bisa hilang. Ya. Baik Pak. Ya semoga para netizen bisa memahami ya Pak ya sedikit demi sedikit. Oke Pak, apa alasan Apple Indonesia diperlukan untuk berkontribusi dalam menangani permasalahan elevator dan eskalator di Indonesia? Ya, mungkin untuk para elevator netizen ya biar tahu juga Apple Indonesia atau organisasi dari itu perlu atau tidak ya. Iya. Karena satu organisasi itu dibentuk karena adanya kesulitan, hambatan, kendala, keinginan, harapan, cita-cita yang sama dari anggota-anggota tersebut ya. Sehingga membentuk satu organisasi ya. Nah, setelah terbentuk organisasi itu tentunya mewakili anggota-anggotanya. Untuk tadi salah satunya untuk ikut serta dalam pembentukan peraturan, misalnya diwakili oleh Apple, salah satu organisasi. Nah, Apple kalau yang datang itu saya sebagai ketua umum, saya bukan mewakili satu orang, tetapi kita datang dengan label Apple itu mewakili 22 anggota kita. Ya. 22 anggota kita itu kebanyakan itu memang perusahaan-perusahaan besar di elevator dan eskalator. Sehingga banyak ahli-ahli ya baik secara teori maupun secara praktek yang tersebar di perusahaan-perusahaan anggota kita. Sehingga apa? Cukup pantas ya apabila dijadikan satu rujukan atau satu narasumber apabila terjadi apabila ada sesuatu yang diminta dari masyarakat ataupun pemerintah ya. Itu dari segi ahli. Kemudian kontribusi terhadap negara juga tidak bisa diabaikan bahwa walaupun 22 perusahaan ini kita Apple bukan mewakili 22 orang. Tetapi satu perusahaan itu katakanlah rata-rata ini kan karena banyak perusahaan besar, kalau rata-rata 100 karyawan aja setiap perusahaan ya secara rata-rata berarti sudah ada berapa? 100 kali 22 2200 karyawan. Tetapi kita harus ingat yang diakomodir itu bukan hanya karyawan, yang dilindungi oleh perusahaan-perusahaan itu bukan hanya karyawan, tetapi di situ ada keluarganya, ada istrinya atau suaminya, ada anak-anaknya. Misalnya anggap saja itu setiap anggota, setiap karyawan rata-rata itu punya tanggungan 2, satu istri atau suami dan satu anak rata-rata ya, karena kan ada yang anak 4, 5 gitu kan. Kalau rata-rata itu berarti tadi 2.000 ya, 2.200 itu kali 3 termasuk karyawan itu berarti 6.600 orang, 6.600 masyarakat yang diakomodir oleh Apple. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya bisa kita bayangkan bahwa perusahaan lead elevator dan eskalator Indonesia itu yang saya tahu kisaran di 200 sampai 250 perusahaan. Ya. Kita anggap saja itu 200 perusahaan. 200 perusahaan itu kita anggap karyawannya rata-rata 50 orang saja. Itu sudah berapa? Kemudian tadi kalau punya anggota keluarga 2 saja sudah berapa? Gitu. Sehingga kira-kira 20.000 masyarakat, 20.000 orang ya yang berada di industri elevator dan eskalator. Sehingga sebetulnya kontribusi industri elevator terhadap negara itu cukup besar.
dilihat dari sisi pajak. Pajak setiap perusahaan itu banyak, di situ ada PPh badan, PPh pasal 25, PPh pasal 23 ya, tentang jasa badan atau perusahaan. Kemudian karyawan-karyawan atau perseorangan juga ada PPh 21 ya, PPh pasal 21. Kemudian ada kegiatan impor, PPh pasal 22 gitu kan. Kemudian ada PPh final tentang dividen dan seterusnya. Sehingga secara pajak itu bisa berkontribusi terhadap negara. Sehingga kami berharap suara Apple ini diperhitungkan, didengar, dan dijadikan rujukan dalam bidang elevator dan eskalator. Demikian. Baiklah Pak. Oke Pak Nanang, sudah selesai pertanyaannya. Podcast kali ini. Terima kasih buat waktunya untuk yang kesekian kalinya, udah yang beberapa kalinya ya kayaknya. Udah kedua kalinya ya. Terima kasih ya Pak Nanang untuk waktunya. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Baik elevator netizen, sampai di sini perbincangan kita dengan Bapak Nanang Komara. Semoga menjadi bermanfaat dan inspirasi buat netizen elevator. Sampai jumpa di podcast Apple Indonesia edisi selanjutnya. Terima kasih.